Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kiranya damai sejahtera Allah ada bersama kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya membawakan renungan firman Tuhan pada sapaan lansia pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang indah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, juga hamba-Mu yang akan membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hikmat yang berasal daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami diberikan pengertian yang baru dari setiap renungan firman yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan tema kebahagiaan di tengah kehancuran yang diambil dari Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan renungan firman Tuhan dari Habakuk tadi, pada saat itu latar belakang kitab Habakuk hidup pada masa krisis bangsa Yehuda menjelang kehancuran Yerusalem oleh Babel sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Bahkan Habakuk melihat ketidakadilan di dalam negerinya dan ancaman kehancuran dari luar. Lalu bergumul dengan pertanyaan. Habakuk bergumul dengan pertanyaan, mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi? Pada saat itu realita kehancuran yang dialami oleh Habakuk diilustrasikan seperti di dalam renungan pagi hari ini di ayat 17 dikatakan, pohon ara, anggur, zaitun, ladang, bahkan ternak. Ini semua menggambarkan atau mewakili sumber ekonomi, penghidupan, dan stabilitas bangsa. Ungkapan ini menyatakan sekalipun semuanya yang menjadi sandaran hidup lenyap, bahkan ini menggambarkan kondisi ekonomi, sosial, dan rohani yang benar-benar runtuh. Pada masa itu, realita kehancuran kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini yang ada di Indonesia, mungkin pada masa pandemi kemarin banyak sekali yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Realita kehancuran itu terjadi. Kalau bicara tentang pohon ara, anggur, zaitun, ladang, bahkan ternak yang disebutkan mewakili sumber ekonomi, penghidupan, dan stabilitas, pada saat itu benar-benar terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, karyawan-karyawan banyak yang di-PHK. Bahkan para pensiunan yang mungkin saat itu mengandalkan kehidupannya dari bunga deposito misalnya, tiba-tiba harus lenyap. Kenapa seperti itu? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ada 8 koperasi yang bermasalah di Indonesia saat itu. Banyak warga Republik Indonesia terjadi kehancuran karena uangnya tertahan. Bunga deposito yang biasa diterima akhirnya tidak dapat diterima. Realita kehancuran itu benar-benar terjadi. Mungkin yang biasanya mendapat income penuh, income-nya jadi diturunkan sementara karena kondisi ekonomi perusahaan, karena kejadian yang sangat tiba-tiba. Hal itu juga menyatakan sekalipun semua yang menjadi sandaran hidup lenyap, untuk biaya sehari-hari mungkin berkurang.
bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ekonomi, sosial, dan rohani yang benar-benar runtuh. Saya juga mengalami hal itu pada saat itu. Kalau misalnya tiap bulan menerima bunga deposito, ternyata tiba-tiba harus terhenti. Nah, mungkin ada juga di jemaat Gereja Kristen Pasundan yang mengalami hal itu. Harus menghadapi kenyataan bahwa, yang tadi sekalipun semua yang menjadi sandaran hidup lenyap, nggak ada lagi. Bagaimana mengandalkan siapa lagi? Misalnya, anak-anak ada yang mengalami PHK, atau mungkin yang sedang berinvestasi, investasinya harus drop, saham-saham harus turun, sehingga membuat nilainya menjadi tidak berarti lagi. Ini suatu gambaran realita kehancuran. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memang tidak menjanjikan hidup yang tanpa kesulitan. Bahkan kadang semua bisa hilang dalam sekejap. Saya pun mengalami ketika dana yang tersimpan tiba-tiba diblok, tidak dapat diambil. Lalu saya juga mengalami kemalangan karena orang tua yang terkasih dipanggil Tuhan lebih cepat, di mana saya sehari-hari hidup bersama beliau, Mama yang terkasih, tiba-tiba harus dipanggil Tuhan. Saya harus menerima kenyataan bahwa saya hidup sendiri. Padahal sebenarnya sudah lama ya saya sendiri. Tapi karena ada orang tua, saya tidak merasakan kesendirian itu. Nah, saya harus menghadapi kenyataan itu, Bapak Ibu. Sehingga saya hancur hati saat itu. Bahkan sampai akhirnya saya jatuh sakit. Pada tahun yang sama ketika Mama dipanggil Tuhan, beberapa bulan kemudian saya mengalami sakit, tapi Tuhan Yesus baik. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seringkali kita harus memiliki respon iman yang tidak masuk akal. Habakuk mengatakan, kata namun adalah kunci teologis utama. Ini menunjukkan pilihan iman yang tidak tergantung pada situasi. Di dalam ayat 18 juga dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bukan dalam kekayaan, bukan dalam keadaan yang baik atau pencapaian keberhasilan, tapi dalam pribadi Allah yang menyelamatkan. Ini adalah bukti iman yang dewasa. Tidak berdasarkan apa yang Tuhan berikan, tetapi pada siapa Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan sejati bukan pengganti penderitaan, tetapi justru kita berdiri di tengah penderitaan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu yang terkasih, sumber kebahagiaan sejati adalah Allah yang menyelamatkan. Iman yang berakar dalam suatu hubungan dengan Tuhan, bukan keuntungan. Habakuk tidak berkata, aku akan bersukacita karena diberkati, tapi bersukacita dalam Tuhan. Ini berbicara tentang relasi, bukan suatu situasi. Tuhan adalah keselamatan dalam pengharapan kita. Habakuk percaya bahwa penyelamatan Allah lebih besar dari penderitaan yang kita alami pada saat ini atau pada masa yang lampau, atau bahkan yang akan datang. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kekal bagi kita. Bahkan di dalam firman-Nya Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika kematian Kristus di atas kayu salib tidak membuat kita bahagia, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari siapapun dan dari apapun. Kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Ketika saya mengalami kehancuran karena kondisi ekonomi yang tiba-tiba saya harus ngalamin crash, income menurun, lalu juga mengalami kehancuran karena ditinggal oleh orang tua yang terkasih, mengalami kehancuran ketika saya harus mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat betul pada saat itu ketika saya setelah melakukan kemoterapi, itu sakitnya luar biasa. Memang respon
terhadap setiap orang yang mengalami kemoterapi itu berbeda-beda. Saat itu saya mengalami sakit. Hari pertama setelah kemoterapi nggak terlalu sakit ya. Hari kedua sampai hari ke-7 itu biasanya yang membuat saya tidak dapat melakukan apa-apa. Sakit sekali. Saya tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa. Saya hanya dapat terbaring di kamar. Yang saat itu saya ditemani oleh kakak saya, Mbak Pungki, di rumah. Mbak Pungki harus 1 minggu selalu menemani saya. Ketika saya selesai kemoterapi, Mbak Pungki tidur seminggu di rumah. Saya sakit sekali, menangis sampai menangis. Mbak Pungki sampai ikut menangis saat itu. Kenapa ikut menangis? Karena dia tidak dapat membantu banyak. Tidak dapat ikut merasakan apa yang saya rasakan. Ketika saya menangis di kamar karena menahan sakit itu, tiba-tiba muncul di tembok kamar saya gambar Tuhan Yesus disalib. Saat itu saya bingung kenapa muncul gambar itu. Kenapa tiba-tiba saya diingatkan tentang itu. Saya diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan Kristus sebagai teladan buat saya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang menguatkan saya. Bahkan pesan Tuhan saat itu mengatakan, Tri Widiawati, saya hanya mau kamu mengandalkan aku. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana tidak, saya dalam melakukan pekerjaan saya sehari-hari sebagai financial planner, membantu banyak orang buat perencanaan keuangan. Tiba-tiba saya sendiri harus mengalami bagaimana saya merencanakan keuangan saya dengan baik. Tapi tiba-tiba dana darurat saya harus hilang, lenyap, karena ada 8 operasi bermasalah tadi. Karena adanya pandemi, saya harus siap mengalami itu. Seperti apa yang dialami oleh Habakuk pada saat itu. Pohon ara, anggur, zaitun, ladang, ternak, semua itu memakai sumber ekonomi yang menjadi sandaran hidupnya, semua lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang membuat saya membuat pernyataan. Jika kematian Kristus di atas kayu salib tidak membuat Anda dan saya bahagia, Anda dan saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari siapapun dan dari apa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya bahwa dosa, maut, sakit, penyakit tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Jadikan apa yang telah Tuhan Yesus katakan dan perbuat bagi kita semua di kayu salib sebagai kenyataan hidup yang baru, lebih dari apa yang kita lihat, pikir, dan rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran? Yang pertama, pilih bahagia sebagai tindakan iman. Jangan tunggu keadaan baik untuk berbahagia. Pilih berbahagia di dalam Tuhan, meski situasi tidak ideal. Seperti di dalam Habakuk 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana menemukan bahagia di tengah kehancuran? Bangun kebahagiaan di atas hubungan bersama Tuhan. Bukan karena keadaan. Dasarkan kebahagiaanmu pada siapa Tuhan itu, bukan pada apa yang kamu miliki atau alami. Kebahagiaan sejati lahir dari pengenalan akan Tuhan, bukan dari kestabilan hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih, bagaimana menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran? Tetap setia dan bersyukur di tengah kekurangan. Iman sejati tidak berhenti memuji, walaupun doa belum dijawab atau keadaan belum pulih. Habakuk mengatakan di dalam ayat 17 dan 18, kata pertama yang dia katakan, sekalipun adalah bahasa iman yang tidak tergantung situasi. Jadi bahagia itu bukan perasaan sesaat karena apa yang terjadi, tetapi hasil dari keputusan memilih secara sadar untuk percaya bahwa Tuhan tetap baik walau hidup tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, ada pernyataan, orang yang mengejar kebahagiaan seperti seekor anjing yang mengejar ekornya sendiri. Bapak Ibu dapat bayangkan keadaan seperti apa itu? Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan sejati itu sudah ada di dalam diri kita semua anak-anaknya. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sadari dan syukuri itu semua. Bagaimana menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran? Ada 3 poin yang tadi disampaikan. Pilih bahagia sebagai tindakan iman. Bangun kebahagiaan di atas hubungan bukan keadaan. Tetap setia dan bersyukur di tengah kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.